Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan kultum tentang berbuat syirik kepada Allah, dosa besar. Yang dimaksud dosa besar al-kabair adalah setiap dosa yang diancam neraka, terkena laknat, dimurkai atau dikenai siksa. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Keutamaan menjauhi dosa besar disebutkan dalam dua ayat berikut. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Robmu maha luas ampunannya. Quran Surat An-Najm ayat 32. Al-lamam yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah dosa-dosa kecil. Berarti dosa kecil yang dapat terhapus diantaranya karena menjauhi dosa-dosa besar. Pengertian al-lamam yang lainnya adalah dosa yang telah diperbuat seseorang baik, dosa besar maupun dosa kecil, lalu ia bertaubat darinya. Jauhilah 7 dosa besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan al-mubiqat. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apa saja dosa yang membinasakan tersebut? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, 2. Sihir, ketiga, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali jika lewat jalan yang benar, keempat, makan riba, 5. Makan harta anak yatim, 6. Lari dari medan perang, 7. Qadzaf atau menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina. Dosa besar 1. Berbuat syirik. Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kisah kitabnya Al-Kabair, syirik adalah Anda menjadikan suatu tandingan, sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan Anda, dan Anda menyembah selainnya, berupa batu, pohon, bulan, nabi, syekh, jin, bintang, malaikat, dan lain-lain. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa di bawah syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Dan ayat-ayat mengenai dosa besar ini amatlah banyak. Karena itu, barang siapa yang menyekutukan Allah, kemudian dia mati dalam keadaan seorang musyrik, maka dia termasuk penduduk neraka secara qat'i, tidak bisa dibantah. Sebagaimana halnya orang yang beriman kepada Allah, lalu mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, maka dia termasuk penduduk surga, sekalipun dia mungkin akan terlebih dahulu diazab di neraka karena dosa-dosa selain syirik yang pernah dilakukannya. Dan Nabi SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah. Nabi SAW juga bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Lalu beliau menyebutkan diantaranya syirik. Dan Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah dia. Dosa syirik yang dibawa mati. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya berkata, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu ketika seorang hamba bertemu Allah dalam keadaan berbuat syirik. Maksud ayat ini, kata Ibnul Jauzi, yaitu Allah tidak akan mengampuni pelaku syirik
yang ia mati dalam kesyirikan. Syirik besar dan syirik kecil. Para ulama biasa membagi syirik menjadi dua macam, yaitu syirik besar atau syirik akbar dan syirik kecil, syirik asghar. Syirik akbar adalah mengambil tandingan selain Allah dan menyamakannya dengan Rabbul Alamin. Sedangkan syirik asghar adalah yang disebut syirik dalam dalil namun tidak sampai sederajat syirik akbar, atau disebut oleh para ulama sebagai perantara menuju syirik akbar. Contoh syirik besar, bernazar kepada selain Allah, tawaf keliling kubur, dan berdoa meminta pada penghuni kubur, berdoa pada orang yang sudah mati, mencintai selain Allah sebagaimana kecintaannya pada Allah, meminta perlindungan pada selain Allah, menjadikan perantara selain Allah antara dirinya dengan Allah dan bertawakal padanya. Contoh syirik kecil, bersumpah dengan selain Allah, menganggungkan makhluk yang tidak sampai derajat ibadah, memakai jimat yang meyakini dapat mencegah ain, salat menghadap kiblat untuk Allah namun menganggap lebih afdal jika dilakukan di sisi kubur. Perbedaannya, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar membuat pelakunya keluar dari Islam dan kekal di dalam neraka, sedangkan syirik kecil tidak demikian. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan, sedangkan syirik kecil hanya menghapus amalan yang terdapat syiriknya saja. Syirik besar tidaklah dimaafkan kecuali dengan taubat, sedangkan syirik kecil berada dalam masyiah Allah atau kehendak Allah, yaitu jika dikehendaki Allah bisa mengampuni dan jika tidak Allah akan menyiksanya. Orang musyrik pun rajin ibadah, namun mereka menduakan Allah dalam ibadah. Dalil yang pertama, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, dulu orang-orang musyrik mengatakan labbaika la syarika lak, aku memenuhi panggilanmu wahai zat yang tiada sekutu bagimu. Rasulullah SAW bersabda, celakalah kalian, cukuplah ucapan itu dan jangan diteruskan. Tetapi mereka meneruskan ucapan mereka, illa syarikan hula lak tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu bagimu yang memang kau kuasai dan ia tidak menguasai. Mereka mengatakan ini ketika mereka bertawaf di Baitullah. Hadis riwayat Muslim nomor 1185. Dalil kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa pada hari Asyura orang Quraisy melakukan puasa di masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW melakukan puasa tersebut. Tatkala tiba di Madinah, beliau melakukannya dan memerintahkan untuk melakukannya. Ketika Ramadan diwajibkan, puasa Asyura ditinggalkan. Siapa yang mau berpuasa dipersilahkan berpuasa, siapa yang mau boleh tidak berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil ketiga, dari Ibnu Umar bahwasanya Umar radhiyallahu anhu pernah bernazar di masa jahiliyah untuk beriktikaf di Masjidil Haram, seperti dikatakan bahwa itu malam hari. Rasulullah SAW pun memerintahkan, tunaikanlah nazarmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.